Kira-kira eksistensi perempuan politik ini gimana, Pak? Jadi kalau kita lihat di Kepulauan Riau, khususnya beberapa kabupaten ya, itu perempuan sudah mencapai karir tinggi. Misalnya di Tanjung Pinang, pusat ibu kota, ketua DPRD-nya perempuan. Ya. Kemudian Bintan, wakil kesatunya perempuan. Kemudian Anambas, ketua DPRD-nya perempuan. Nah, yang belum tuh Batam, Karimun, Lingga, Natuna. Nah, ini masih menjadi daerah ini masih menjadi pekerjaan rumah bagi caleg-caleg perempuan untuk mereka bisa merebut kursi itu. Karena kalau kita lihat afirmasi 30% yang sekarang dilonggarkan oleh KPU melalui PKPU, sebenarnya itu bertentangan dengan undang-undang. Yeah. Di undang-undang pasal 245 jelas afirmasi 30% wajib, kalau nggak dimasuki gugur satu dapil itu. Maka aneh juga PKPU 10 memberikan keluasan untuk tidak memenuhi 30%. Misalnya Kepri ada 4 gitu ya. Dulu kan 2 laki 2 perempuan. Yeah. Maka kalau sekarang diikuti PKPU-nya maka 31, perempuannya cuma 1, laki-laki 3. Nah, ini menjadi aneh ketika partai menyetujui. Sebelum PKPU itu diketok, itu ada rapat bersama tentunya dengan partai dan dibahas bersama. Saya kira ini salah satu tantangannya, mungkin partai susah untuk mencari kader perempuan yang ditempatkan di posisi strategis. 4 itu. Karena kalau kita melihat di 2019, calon satunya pasti kuat, kemudian calon 2, 3-nya perempuan seperti pelengkap seperti itu. Dan itu kita bisa lihat di beberapa kabupaten, provinsi maupun DPR RI, caleg perempuannya seperti orang yang kita tidak pernah kenal, tidak pernah muncul di media, tiba-tiba dicalonkan. Siapa yang mau milih? Nah, ini menjadi tantangan Sri Kandi ke depan dari partai, 18-17 partai untuk mencalonkan perempuan yang betul-betul hebat gitu. Nah, Tanjung Pinang saya kira pemegang kota perempuan terbesar di Kepri sekitar 20%. Kalau di provinsi 89%. Kecil sekali, sekitar 11% perempuan yang duduk. Tidak memenuhi, jauh dari harapan 30%. Nah, di kota Tanjung Pinang yang agak moderat ya. Yeah. Mungkin pemilih perempuannya lebih imbang dengan pemilih laki-laki dan mereka bisa meyakinkan ibu-ibu itu untuk memilih mereka. Nah, kita lihat pemilih di provinsi itu sekitar 1,5 juta sekarang DPS-nya. Perempuannya banyak, lebih dari 700.000. Nah, ini potensi besar bagi perempuan sebenarnya untuk meyakinkan emak-emak, ibu-ibu, dan remaja putri untuk mereka bisa memilih suara itu, mendapatkan suara dari pemilih perempuan. Nah, kalau pemilih laki-laki kan dia akan terbagi rata. Nah, tinggal pemilih perempuan, dan itu dibuktikan Bu Suryani ketika di Pilkada 2020 besar suaranya, luar biasa, menang di Batam. Artinya apa? Perempuan bisa bersaing dengan laki-laki di Kepulauan Riau. Kita lihat wagubnya perempuan, ya kan? Dan banyak posisi-posisi penting di provinsi, misalnya perempuan sekitar 8 orang provinsi. Artinya kadis menjadi pejabat publik itu bukan hal yang mustahil bagi perempuan untuk duduk bersaing dengan laki-laki. Karena apalagi sudah ada afirmasi. Afirmasi ada karena dulu DPR mungkin melihat perempuan tidak terlalu menonjol. Tetapi sekarang setelah afirmasi, saya kira ke depan 2024 harus banyak lagi perempuan, caleg perempuan yang mendapatkan posisi. Tapi persoalannya, mereka begitu perempuan itu jadi, biasanya tenggelam di DPR. Apakah cuman diam saja atau cuman setor wajah, dan rata-rata bahkan mungkin di Batam terjadi seperti itu gitu. Itu kira-kira fenomena apa yang menyebabkan itu? Ya, pertama mereka yang dicalonkan ini partai harus memilih, mereka kualitasnya harus dijaga. Ya. Karena ada DPRD yang dari perempuan yang duduk diam datang gitu ya. Ya. Enggak ngomong gitu. Ya. Masuk media tidak, RRI tidak. Jadi nggak tahu perannya seperti apa ya. Kita nggak nampak, Ya. tapi mereka bisa terpilih. Ya. Ini agak unik sebenarnya. Tetapi ada juga yang kritis perempuan ya. Di Bintan misalnya cukup kritis. Dia pemegang kekuasaan di situ. Kemudian di Batam tidak terlalu menonjol ya. Perempuan. Kemudian di kota Tanjung Pinang memang perempuannya malah lebih galak daripada laki-lakinya. Padahal kodratnya mungkin seperti itu sebenarnya. Karena mereka banyak nih. Oh iya. Ada 8 atau 10 gitu.
9. Banyak 9 dari 30 orang. Ya. Nah, di Batam, Karimun, Lingga, Anambas sudah bagus, tapi Karimun yang kurang, nggak ada perempuan yang menonjol. Sehingga kader perempuan pun nggak pernah dicalonkan untuk menjadi kepala daerah. Kepri tentu ada. Persaingannya luar biasa ya. Mungkin di Pilkada 2024 ada juga perempuan yang mencalonkan diri. Jadi ini sudah bukan tidak mungkin lagi perempuan bersaing di Kepulauan Riau, bahkan di pusat juga sangat menentukan pihak perempuan. Seperti itu. Baik, terima kasih. Tribuners, demikianlah uraian dari masing-masing peserta.